untuk redam Allah Bapa murka, apalagi pada situasi seperti sekarang ini, situasi sulit. Halo sahabat tertiga, jumpa kembali bersama saya Mama Bima di sini. Kali ini saya mau bagi informasi untuk kamu semua tentang devosi kerahiman ilahi. Apa saja yang harus dan wajib kita lakukan untuk bisa berdevosi kerahiman ilahi? Ada 5 hal yang wajib harus kita lakukan dalam berdevosi kerahiman ilahi. Sebelum kamu tahu 5 hal itu, seperti biasa silakan subscribe, like, dan komen supaya saya lebih semangat bagi informasi penting seputar kerahiman ilahi. Baik, kita lanjut untuk kenal devosi kerahiman ilahi lebih dekat. 5 hal ini yang wajib dilakukan oleh devosan kerahiman ilahi dan dikerjakan sesuai dengan seruan-seruan Tuhan Yesus untuk tong semua lewat Devos Sekretaris Pribadi. Apa saja itu? Yang pertama, menghormati gambar kerahiman ilahi. Tuhan Yesus dah minta Suster Faustin untuk lukis gambar kerahiman ilahi seperti yang Suster lihat, dan di bawah gambar itu harus tertulis, Yesus engkaulah andalanku. Dan dia minta supaya kita harus berdoa dan memuji Tuhan Yesus melalui lukisan tersebut. Terutama lagi tuh kita harus menghormati lukisan kerahiman ilahi itu pada hari Jumat Agung pas jam 3 sore. Yang kedua adalah hari Minggu kerahiman ilahi. Hari Minggu kerahiman ilahi atau orang biasa bilang pesta kerahiman ilahi harus dirayakan secara lebih meriah. Ini adalah pesta paling besar yang harus kita rayakan setiap tahun. Pesta kerahiman ilahi jatuh tepat pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Tuhan Yesus bilang ke Santa Faustin, pesta kerahiman ilahi itu harus menjadi tempat pengungsian dan tempat bernaung bagi semua jiwa, terutama lagi itu bagi orang-orang berdosa yang malang dan perlu kita doakan. Pesta kerahiman ilahi biasa dibuka dengan novena 9 hari menjelang hari H itu. Dan biasa kita mulai novena itu pada hari Jumat Agung. Ketiga, mendaraskan doa koronka. Doa koronka ini tong harus daraskan setiap hari dan bisa berkali-kali untuk redam Allah Bapa murka, apalagi pada situasi seperti sekarang ini, situasi sulit. Itu doa koronka harus menjadi wajib didaraskan oleh setiap kita yang berdoa. Yang keempat, doa ini menjadi wajib untuk semua orang doakan. Karena doa ini wajib, maka jam doa juga harus tepat jam 3 sore. Kamu tidak boleh lewat dari 2 jam ini, lebih 15 menit, lebih 30 menit, atau bahkan sebelum jam 3 sore. Yang tong harus buat saat mau berdoa jam kerahiman ilahi itu tepat jam 3 sore, itu tong hanya diam, silensium, dan merenungkan kembali saat-saat Yesus dalam kesendirian di atas kayu salib, menderita bagi semua umat berdosa, termasuk kita semua yang berdosa. Kemudian kita juga berdoa khusus untuk jiwa-jiwa orang berdosa, jiwa-jiwa orang di purgatorium atau di api penyucian, dan jangan lupa doakan tong wujud-wujud pribadi yang tong sudah siapkan. Setelah itu kita bisa doa jam kerahiman ilahi yang ada di kaplet doa kerahiman, atau bisa lanjutkan dengan doa-doa yang Tuhan Yesus ajarkan buat Santa Faustina. Karena doa ini dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Tepat pukul 3 sore itu semua orang di seluruh muka bumi itu berdoa bersatu pada jam yang sama dan berdoa, sehingga doa ini dia punya kekuatan yang luar biasa besar sekali. Yang kelima, perbuatan belas kasih. Devosi ini bukan untuk memuaskan tongpu hati saja atau cari mujizat saja, tetapi
kita semakin dekat dengan Allah Bapa di surga, kita mengalami kehadiran Allah, kita juga sanggup ubah tongpo sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang lebih penting itu kita harus menjadi berkat juga untuk orang lain lewat tongpo sikap, perilaku, atau tutur kata yang penuh belas kasih secara nyata. Karena tindakan belas kasih itu sudah yang Tuhan Yesus selalu ajarkan dalam kitab suci. Itu saja 5 hal yang kamu perlu tahu, apalagi kamu benar-benar mau jadi devosan kerahiman ilahi atau orang yang lebih mencintai dan berdevosi kepada kerahiman ilahi. 5 hal ini menjadi wajib ya. Dan kalau kamu suka dengan video ini, kamu tinggal subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke siapa saja yang perlu informasi tentang devosi kerahiman ilahi. Begitu saja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.